Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Aku dari kelas MNJ 23C dengan NPM 234111049. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang rencana dan tujuan organisasi. Ingin lebih tahu selengkapnya? Simak video berikut ini ya. Nah, pertama-tama kita masuk ke definisi atau pengertian dari perencanaan dan tujuan organisasi. Apa sih definisi dari mereka? Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan itu sendiri memiliki fungsi. Nah, fungsi dari perencanaan itu pertama, sebagai pengarah organisasi. Yang kedua, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dan yang ketiga, untuk meminimalisir ketidakpastian. Nah, tiga itu ialah fungsi dari perencanaan. Nah, selanjutnya kita mengarah ke manajemen kinerja. Manajemen kinerja sendiri ini terdiri dari 4 rangkaian. Nah, yang pertama itu adalah planning atau rencana, yaitu perencanaan secara proaktif dan mengatur ekspektasi. Ini untuk kelangsungan perencanaan organisasi. Yang kedua ialah monitoring atau pemantauan kinerja para karyawan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ialah evaluasi. Evaluasi ini bekerja untuk mengevaluasi kinerja para karyawan secara ringkas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu recognizing and rewarding. Ini untuk mengenali dan memberi imbalan atas kinerja-kinerja yang telah dicapai oleh sang karyawan di organisasi tersebut. Nah, tapi dari segala fungsi atau definisi yang aku sebutin tadi, kita berpikir sebenarnya penting gak sih perencanaan itu, dan untuk apa pentingnya perencanaan organisasi tersebut. Nah, pentingnya rencana itu sendiri ialah pertama, untuk merencanakan pekerjaan dan menetapkan harapan untuk di masa depan. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran akan hasil dan harapan. Dan yang ketiga, untuk menetapkan kinerja evaluasi yang lebih baik tentang standar kinerja dan evaluasi. Masuk ke tahap fase perencanaan sendiri ialah perencanaan kinerja yang efektif, itu hasil dari karyawan dan keterlibatan supervisor yang memberikan kesempatan untuk masukkan karyawan dalam menjalin komunikasi yang berkelanjutan dan terjalinnya saling pengertian mengenai kinerja, harapan, dan tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis perencanaan. Nah, perencanaan sendiri terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan strategi, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Nah, perencanaan strategi sendiri ialah perencanaan yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk menghasilkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang oleh perusahaan. Sementara untuk perencanaan taktis ialah proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer menengah untuk mengembangkan rencana kerja jangka menengah untuk menetapkan dan mencapai rencana yang telah ditetapkan oleh perencanaan strategis yang sebelumnya. Sementara untuk perencanaan operasional sendiri itu dilakukan oleh manajer tingkat bawah untuk mengembangkan rencana kinerja jangka pendek guna menetapkan tujuan yang telah dibuat oleh perencanaan taktis yang sebelumnya juga. Itu dia nih teman-teman, 3 jenis perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional yang ada dalam jenis-jenis perencanaan. Nah,
masuk ke bab selanjutnya, yaitu manfaat dari kita melakukan perencanaan. Nah, manfaat untuk kita membuat perencanaan itu sendiri ialah untuk mencapai tujuan atau goals tertentu dan membantu suatu organisasi untuk mengembangkan strategi-strateginya. Dan yang kedua, untuk membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik dan mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia agar dapat memilih alternatif mana yang terbaik dari semua keputusan yang diambil. Dan yang ketiga ialah untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas. Nah, dari segala perencanaan untuk organisasi, apa ya kriteria yang pantas untuk membuat suatu perencanaan? Apa aja ya? Terdapat 4 kriteria perencanaan yang efektif. Yang pertama, spesifik dan terukur, yang artinya itu jelas apa maksud dan tujuan rencana tersebut. Yang kedua, menantang tapi tetap realistis, karena hal ini untuk memicu semangat organisasi dalam mengubah ke hal yang lebih baik. Yang ketiga, dengan jangka waktu yang jelas serta realistis. Dan yang keempat, tidak mengabaikan area yang penting, karena terkadang kita sudah menetapkan banyak perencanaan, tapi kadang kita melewatkan satu titik poin hal yang terpenting. Nah, kriteria yang terakhir ini jangan dilewatin ya teman-teman. Nah, segitu dulu materi tentang rencana dan tujuan organisasi dari video ini. Aku Tiara dan terima kasih atas perhatian kalian telah menonton video ini.